menjelaskan mengenai masa berkuasanya Thomas Stamford Raffles di Indonesia. Dimulai dengan Inggris yang menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur di Hindia Timur atau di Nusantara. Kekuasaan Inggris di Indonesia diwakili dengan adanya kongsi dagang Inggris yang bernama East Indian Company atau EIC yang berkedudukan di Kalkuta, India. Pada masa kekuasaan Raffles ini, ia sangat menekankan asas-asas liberal yaitu kebebasan, kesetaraan derajat manusia, dan supremasi hukum. Selanjutnya ada kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Raffles. Yang pertama yaitu menghapuskan kerja paksa dan melarang perdagangan budak karena Raffles ingin mencerminkan upayanya untuk menciptakan pemerintah kolonial yang lebih manusiawi dan efisien. Yang kedua yaitu memberi kebebasan pada rakyat untuk menentukan tanaman yang ingin ditanam. Yang ketiga yaitu menghapus pajak hasil bumi dan sistem penyerahan wajib yang sudah diterapkan sejak zaman VOC. Yang keempat yaitu ia melakukan sistem sewa tanah atau land rent system. Yang kelima yaitu pemungutan pajak sewa tanah dilakukan per kepala. Yang keenam, bupati diangkat sebagai pegawai pemerintah dan jabatan yang diwariskan secara turun-temurun dihapus. Yang ketujuh, membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Hal ini berlangsung hingga tahun 1964. Yang terakhir, yaitu membentuk sistem pemerintahan dan sistem peradilan yang mengacu pada sistem yang dilaksanakan di Inggris. Raffles memperkenalkan sistem sewa tanah atau land rent di Jawa pada 1811 sampai 1816, di mana petani membayar sewa tanah berdasarkan kondisi tanah dan dibayar tunai. Sistem ini menggantikan pajak kolektif VOC dengan pajak individu, terinspirasi dari model yang sukses di India. Namun, sistem ini gagal karena beberapa faktor. Yang pertama bertentangan dengan tradisi Jawa, tanah dianggap milik komunitas bukan individu. Yang kedua kurangnya kepastian hukum, hak atas tanah tidak jelas. Yang ketiga masyarakat belum terbiasa menggunakan uang, banyak yang masih menggunakan sistem barter. Dan yang keempat, pemerintah Raffles yang singkat, tidak ada cukup waktu untuk memperbaiki kelemahannya. Selanjutnya, ada beberapa faktor penyebab kegagalan kebijakan Raffles. Yang pertama, masyarakat Hindia Belanda belum terbiasa dengan yang namanya mata uang, sehingga mereka sangat sulit dalam melakukan transaksi. Yang kedua, masyarakat Hindia Belanda, khususnya di bagian Jawa atau di Pulau Jawa, masih memegang erat tradisi mereka sehingga mereka sangat sulit dalam menerima kebijakan-kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintahan Raffles. Yang ketiga, sistem sewa tanah tidak kuat dikarenakan tidak ada jaminan hukum. Yang keempat atau yang terakhir, masa pemerintahan yang singkat menyebabkan kebijakan-kebijakannya tidak dapat dipertahankan. Pemerintahan Raffles di Hindia Belanda memiliki beberapa dampak positif untuk masyarakat, yaitu yang pertama adanya sistem sewa tanah, yang kedua ada pengurangan perbudakan, yang ketiga ada pengembangan ilmu pengetahuan, yang keempat ada perhatian pada budaya lokal. Yang pertama, sistem sewa tanah ini mengganti sistem tanam paksa dengan sewa tanah yang lebih adil bagi petani. Yang kedua, pengurangan perbudakan, memulai upaya mengurangi perbudakan dan perdagangan budak. Yang ketiga, adanya pengembangan ilmu pengetahuan, mendukung studi arkeologi dan budaya seperti penelitian tentang Candi Borobudur. Yang keempat, adanya perhatian pada budaya lokal, melestarikan dan mempromosikan kebudayaan. Masa kedudukan Thomas Raffles di Indonesia mulai tahun 1811 hingga 1816 tentu membawa dampak yang negatif, seperti yang pertama ada eksploitasi sumber daya alam melalui sistem sewa tanah yang memberatkan petani. Yang kedua, adanya penghilangan tanah adat dengan mengganggu kepemilikan tradisional. Yang ketiga, adanya pajak berat yang membebani rakyat, terutama petani kecil. Yang keempat, adanya pemusatan kekuasaan kolonial yang mengurangi kedaulatan penguasa lokal. Yang lima, adanya pencurian aset budaya termasuk artefak berharga yang dibawa ke Inggris. Nah, dampak-dampak ini memperburuk kondisi ekonomi dan sosial masyarakat Hindia Belanda
di bawah kekuasaan kolonial Inggris.